Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan dimensi 3, materi yang diajarkan di kelas 12 SMA MA untuk mata pelajaran matematika wajib. Materi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Perhatikan bentuk-bentuk bangun ruang yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamar tidur yang berbentuk balok, kotak makanan yang berbentuk kubus, kaleng susu yang berbentuk tabung, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian berpikir bahwa dalam bangun-bangun ruang tersebut terdapat beberapa istilah yang akan kita bahas dalam bab ini, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang? Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas jarak antar titik. Untuk memahami konsep jarak antara dua titik, perhatikan cerita berikut ini. Bangun berikut mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik mempresentasikan kota, dan ruas garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Jika kalian ingin melakukan perjalanan menuju kota C dari kota A, rute perjalanan apa saja yang dapat ditempuh? Lalu, berapa jarak tempuhnya? Kemungkinan rute dan jarak tempuhnya sebagai berikut. Kemungkinan rute pertama adalah dari kota A menuju kota B lalu ke kota C. Panjang lintasannya adalah 16 km ditambah 18 km, sama dengan 34 km. Kemungkinan kedua adalah dari kota A, lalu ke kota D, lalu ke kota C. Panjang lintasannya adalah 20 km ditambah 23 km, sama dengan 43 km. Rute ketiga yang dapat ditempuh adalah dari kota A menuju kota B, lalu ke kota D, dan akhirnya sampai di kota C. Jarak tempuhnya 16 km ditambah 17 km ditambah 23 km, sama dengan 56 km. Rute keempat adalah dari kota A menuju kota D, lalu ke kota B, kemudian sampai di kota C. Jarak tempuhnya 20 km ditambah 17 km ditambah 18 km, sama dengan 55 km. Rute berikutnya adalah dari kota A langsung ke kota C. Jarak tempuhnya adalah 27 km. Jika kita ingin menghemat bahan bakar, rute manakah yang kita pilih? Ya, tentu saja rute dari kota A langsung ke kota C, karena panjang lintasannya yang terpendek, yaitu 27 km. Perhatikan ilustrasi yang kedua. Jika G1 dan G2 adalah bangun-bangun geometri, maka G1 dan G2 dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik. Di sini himpunan titik-titiknya digambarkan dengan bulat hitam. Dari G1 dan G2 dapat dilakukan pemasangan satu-satu antara titik-titik pada G1 dan G2. Lihat, pada titik hitam di G1 dihubungkan dengan titik hitam di G2. Jika AB adalah yang terpendek antara semua garis yang menghubungkan titik-titik itu, maka panjang ruas garis AB disebut jarak antara bangun G1 dan G2. Secara sederhana, jarak antara dua buah titik dapat dinyatakan sebagai jarak terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Untuk lebih memahami jarak antar titik dalam bangun ruang, kita akan membahas beberapa persoalan. Diberikan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu pertanyaan pertama, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencari
garis terpendek yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Berdasarkan gambar, garis terpendek yang menghubungkan titik F dan G adalah garis FG. Jika rusuk kubus panjangnya adalah 8 cm, maka jarak antara titik F dan G adalah panjang garis FG sama dengan 8 cm. Kedua, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Garis terpendek yang menghubungkan antara kedua titik tersebut adalah garis BD. Maka, jarak antara titik B dan titik D adalah panjang garis BD, yaitu 8/2 cm. Persoalan kedua. Dalam suatu kamar berukuran 4 x 4 x 4 meter, dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Jika kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan lampu dinyatakan dengan titik T sebagai berikut. Titik T ini berada tepat di tengah-tengah atap kamar. Jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah jarak titik T ke titik A, atau jarak titik T ke titik B, atau ke titik C, atau ke titik D. Titik T ini merupakan titik tengah bidang EFGH, sehingga panjang TA sama dengan panjang TB sama dengan panjang TC sama dengan panjang TD. Misalnya, kita akan mencari jarak titik T ke titik A saja. Jarak titik T ke titik A salah satunya dapat dicari dengan segitiga AET. Karena garis AE tegak lurus dengan garis ET, maka segitiga AET merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya berada di E. Dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Untuk menentukan panjang AT, yaitu jarak dari lampu menuju salah satu sudut kamar, terlebih dahulu kita cari panjang ET. Karena T merupakan titik tengah, maka panjang ET sama dengan setengah dari panjang EG. EG merupakan diagonal bidang yang panjangnya 4/2, sehingga panjang ET sama dengan setengah dari EG, yaitu setengah dari 4/2, sama dengan 2/2. Selanjutnya, kita akan mencari panjang AT. AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Panjang AE adalah panjang sisi kubus, yaitu 4 cm, dan panjang ET telah kita cari sebelumnya, yaitu 2/2. Sehingga diperoleh AT sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat, sama dengan akar 24. Lalu kita lakukan penyederhanaan, hasilnya menjadi 2/6. Jadi, jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2/6 meter. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang jarak antara dua titik. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Jika kalian memperoleh manfaat dari video ini, silakan tekan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.